Potret perjalanan Aibtu Deni Kosakoy. Aibtu Deni Kosakoy lahir di Liutung pada tanggal 18 Desember tahun 1971. Di Dinas Kepolisian sudah bertugas kurang lebih 32 tahun dan saat ini menjabat sebagai Kepala Urusan Pembinaan Operasional Binmas Polres Minahasa sejak tahun 2023. Namun sebelumnya pernah melewati jabatan sebagai anggota Babin Kamtibmas di salah satu kelurahan di kota Tondano, kemudian dipromosi menjadi Kanit Binmas di Polsek Tondano. Ada beberapa penghargaan yang diterima oleh Aibtu Deni Kosakoy seperti Babin Kamtibmas Teladan tingkat Pilsa Sulut, kemudian Polisi Teladan tingkat Polda Sulut, dan banyak lagi penghargaan di tingkat Polres Minahasa. Aibtu Deni Kosakoy mempunyai banyak talenta atau kelebihan serta terobosan yang berdampak pada terciptanya situasi Kamtibmas yang aman dan sejuk serta damai terutama kalangan masyarakat umum dan anak-anak remaja, anak sekolah. Ada begitu banyak kegiatan yang dilakukannya seperti: yang pertama, sebagai tenaga pengajar atau guru tidak tetap pada salah satu sekolah setingkat SMA Tang Berbama Sekolah Menengah Teologia Kristen, Berea, Tondano dengan mata pelajaran PKN dan tidak pernah memohon berharap hadiah atau gaji honor di sekolah tersebut. Juga tidak sampai di situ saja, Aibtu Deni berkembang di sekolah lain seperti di Sekolah Madrasah Kampung Jawa Tondano serta sekolah negeri lainnya yang berada di wilayah kerja Polres Minahasa. Juga yang kedua, Aibtu Deni Kosakoy telah membuat terobosan dengan nama Perpustakaan Keliling bekerja sama dengan Dinas Perpustakaan Kabupaten Minahasa, dengan tujuan untuk meningkatkan minat baca bagi masyarakat umum maupun anak sekolah baik tingkat SD sampai SMA. Yang ketiga, Aibtu Deni Kosakoy mempunyai talenta sejak masih usia muda sebagai atlet olahraga sepak bola, pernah melewati pertandingan bergengsi ketika berada di klub Biyangkara Polda Sulut, Persmin Minahasa, dan klub lokal Panter Papakelen Tondano. Saat ini sudah Deni dikejar umur, sudah menjadi pembina dan pelatih sepak bola kepada anak-anak usia remaja dengan nama Klub Sepak Bola Putra Tondano. Dan latihannya bertempat di lapangan sepak bola Stadion Maesa atau lapangan Manguni Tondano. Yang keempat, Aibtu Deni Kosakoy juga mempunyai kelebihan dalam membina masyarakat dari segi spiritual dengan nama Penginjil Kamtibmas dengan sasaran tempat ibadah gereja dan rumah duka serta tempat keramaian lainnya. Yang kelima, Aibtu Deni Kosakoy kegiatan kemanusiaan serta sosial yang unik di mana sudah banyak para masyarakat yang mempunyai keluarga IDGJ dibantu Kapolseknya Aibtu Deni Kosakoy dijemput di rumahnya kemudian dibawa ke rumah sakit jiwa di Manado. JGK dihitung dari awal jumlah ODGJ baik laki-laki maupun wanita sekitar 40 orang dengan berbagai usia. ODGJ ini diangkut menggunakan mobil pribadi, ada juga menggunakan kendaraan dinas. Sampai saat ini Aibtu Deni Kosakoy jika ada yang menghubungi pasti dibantu. Yang keenam, Aibtu Deni Kosakoy senang menjadi kakak pembina Saka Bayangkara Polres Minahasa dan sudah merekrut abak sekolah menjadi anggota Saka Bayangkara kurang lebih 600 anggota dan dalam waktu dekat akan bertambah 500 anggota yang akan dilantik oleh Bapak Kapolres. Itulah beberapa potret dan kegiatan Aibtu Deni Kosakoy dan semoga menjadi motivasi buat rekan anggota kepolisian lainnya. Kontributor Sulawesi Utara Andriano Sambuaga melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Aibtu Deni Kosakoy. Saya sebagai KBO Binmas atau Kepala Bagian Operasional Pembinaan Masyarakat di Polres Minahasa. Pada kesempatan kali ini saya ingin lebih memperkenalkan diri, giat-giat apa yang pernah saya lakukan atau sementara saya lakukan, terobosan-terobosan yang saya lakukan di samping tugas sebagai seorang polisi. Nah, perlu diketahui dari tahun 2007 saya sudah diangkat atau sudah ditunjuk melalui skep surat keputusan Sekolah SMTK Berea Tondano setingkat SMA sebagai guru tidak tetap membidangi mata pelajaran PKN, Pendidikan Kewarganegaraan. Tapi di satu sisi juga saya oleh pihak sekolah, kepala sekolah mengangkat saya sebagai wakil kepala sekolah bidang OSIS. Jadi
sampai saat ini saya tetap masih eksis. Jadi ada pengalaman yang saya lewati di tahun-tahun yang saya lewati 2010, 2011, 2012. Pernah saya oleh Dirjen Bimas Kristen menunjuk saya mengikuti pelatihan guru PKN se-Indonesia di Cisarua, Bogor. Dan saya mendapatkan predikat yang baik. Jadi dengan dasar itu saya tetap eksis mengajar. Namun saya tidak pernah menuntut imbalan atau ada tendensi atau hadiah dari pihak sekolah, apalagi gaji honor. Tetap saya melayani, karena bagi saya ada dua hal untuk yang bagi saya jadi prinsip, yaitu melayani masyarakat dan melayani pekerjaan Tuhan yang merupakan panggilan sebagai seorang aparat kepolisian, membina masyarakat, apalagi berkaitan dengan jabatan saya sebagai Kepala Bagian Operasional Pembinaan Masyarakat. Di samping saya mengajar di SMTK Beria Tondano, saya juga mengembangkan tugas melayani masyarakat melalui sekolah-sekolah dunia pendidikan di MTS atau madrasah yang ada di Kampung Jawa Tondano, di mana saya sudah tiga tahun punya hubungan kerjasama dalam hal mendidik, membina anak-anak, termasuk juga saya memberikan mata pelajaran PKN, karena mata pelajaran PKN ini adalah mata pelajaran normatif. Jadi semua sekolah, baik sekolah negeri maupun sekolah yayasan, sekolah swasta, itu mata pelajaran PKN adalah mata pelajaran yang normatif. Semua diberikan, tidak sama dengan mata pelajaran yang sifatnya adaptif. Jadi bagi saya panggilan tugas yang saya emban sekarang, saya tetap menikmati, kita tetap jalani, kita tetap syukuri dengan apa yang menjadi talenta, kelebihan, inovasi yang saya buat ini. Tidak lain untuk saya berbuat untuk anak-anak remaja, anak-anak sekolah, khususnya dalam hal-hal pembinaan mental, perilaku, sikap, supaya mereka menjadi anak-anak yang menjadi kebanggaan orang tua, kebanggaan sekolah, kebanggaan dari negara, kebanggaan juga dari Tuhan sebagai pencipta manusia di bumi ini.